Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fase di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara politik dan sosial dianggap atau dinilai telah menguasai sebagian besar pengaruh yang berada di Madinah dan sekitarnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy. Indikasinya adalah ketika peperangan-peperangan yang dilalui oleh kaum muslimin ini itu dipenuhi dengan tren kemenangan, sehingga orang-orang kafir Quraisy Mekah itu sendiri telah menilai bahwasanya kekuatan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sudah jelas nampak. Artinya apa yang mereka khawatirkan terjadi, bahwasanya hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah bersama kaum muslimin yang disebut dengan Al-Muhajirin, kemudian berpadu dengan orang-orang Ansor, kemudian menjadi kekuatan baru. Ini secara politik. Yang kedua, secara sosial, pengaruh umat Islam nanti setelah peristiwa Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW di saat ini kan sudah banyak kejadian. Ketika di Hudaybiyah itu seakan-akan tidak sama sekali menguntungkan, sama sekali tidak menguntungkan kaum muslimin. Tetapi justru ketika Allah menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina, itu turunnya adalah ketika setelah gagalnya umroh gagal, terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan isi perjanjiannya lebih cenderung menguntungkan kaum musyrikin. Justru Allah menurunkan ayat, barakallahu fiik, menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Dan nanti tahun ke-9 itu akan disebut dengan, atau tahun ke-8 dan ke-9 itu disebut dengan Amul Wufud, tahun delegasi. Tahun yang dimana orang-orang dari Jazirah Arab itu kemudian berdatangan menuju ke Madinah tanpa ada undangan. Mereka datang dengan sukarela ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan kemudian sebagian besarnya menyatakan siap untuk memeluk agama Islam. Dan yang kedua, sebagian lagi meskipun ada yang belum siap memeluk agama Islam, tetapi mereka menyatakan akan menjadi sekutu bagi kaum muslimin dan menyepakati syarat-syarat itu. Tidak memerangi, tidak melindungi orang-orang zalim, tidak melakukan atau memerangi kaum-kaum lemah dan sebagainya. Oleh karenanya, proses perjalanan inilah yang kemudian, kalau menurut Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya, ini adalah fase baru dalam dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Secara politik sudah makin menguat, sosial makin menguat, dan kemudian media yang mampu dijangkau oleh siapa? Yang mampu dijangkau oleh Rasulullah SAW yang kita bahas malam ini adalah 8 surat. Jadi kalau menurut ilmu komunikasi, surat menyurat ini salah satu di antara komunikasi terefektif. Ya, kalau sekarang aja masih berlaku. Misalnya kelurahan secara lembaga kemasyarakatan, kalau melihat ada warga di lingkungannya yang melakukan misalnya satu hal yang kurang tertib, misalnya tempat hiburan yang melewati batas,
ternyata di situ ada miras, ada prostitusi dan lain sebagainya. Biasanya yang dilayangkan terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib adalah surat. Begitu juga sekarang juga sama, lagi ngetren Pak. Dengan zaman yang begitu majunya sosial media, justru kadang surat itu menjadi media paling efektif. Orang tua nasihatin anak kalau sekarang langsung bisa jadi belum tentu didengar. Kalau dia kirim WA belum tentu dibaca, atau mungkin cuma dibaca tapi nggak direspon. Nulis status, orang tua udah nyindir di status WA, nyindir anaknya nggak digubris juga. Ternyata ada media yang cukup berpengaruh, ada media yang cukup efektif. Kalau anak diberikan surat, biasanya akan tersentuh. Apalagi kalau surat tanah. Betul kan? Kira-kira ngaruh kan nih anaknya? Apalagi kalau dikirimin surat tanah. Kira-kira ngaruh kan nih anaknya? Nah, jadilah anak yang berbakti. Tolong jangan membantah apa yang ayah sampaikan. Ini demi kebaikan kamu. Di baliknya ada surat tanah 1000 meter lagi, di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Wah, kira-kira langsung nunduk kan? Tuh, ini kok berarti dorongannya bukan surat cinta, tapi surat tanah. Surat tanah juga semuanya orang akan tunduk. Surat bisa jadi. Zaman dulu seorang Abdurrahman bin Al-Walid yang saya pernah ceritakan, salah satu media dakwahnya Abdurrahman bin Al-Walid, kakaknya Khalid bin Walid, adalah dengan cara menyampaikan surat cinta kepada saudaranya yang bernama Khalid bin Walid yang masuk di akhir tahun ke-7. Nah, kita lanjutkan. Ada 8 surat yang dilayangkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan ketahui bersama siapa saja yang disuratin. Intinya ada 3 unsur yang harus kita ketahui nih Pak, dalam setiap surat. Kalau ajakannya hampir sama semuanya, menyampaikan seruan masuk ke dalam agama Islam, itu pasti itu. Tetapi kalau mereka tidak berkenan, Rasulullah menyampaikan plan yang kedua, tawaran yang kedua. Kalau Anda tidak mau memeluk Islam atau belum siap masuk agama Islam, menawarkan sebagai koalisi, bahasanya begitu, sebagai sekutu, sebagai pihak yang bersama kaum muslimin, karena memang dibolehkan. Tetapi poin-poin yang diajak oleh Rasulullah, contohnya tidak melakukan permusuhan, tidak melakukan embargo ekonomi sembarangan, mentang-mentang negara kuat misalnya, kayak kemarin Amerika melakukan kebijakan pajak yang rada-rada ngawur dikit. Dia lupa kalau yang dihadapin Cina, dan dia merasa kalau dia bisa menentukan itu, orang pada lemah semua. Akhirnya orang pada ngamuk juga. Dia menetapkan kepada Indonesia berapa? 32%. Indonesia juga nggak tahu, kalau sikapnya saya kurang paham tuh. Tapi kalau Cina lebih ngamuk lagi. Ternyata mundur kan. Nah, ini hal seperti ini. Nanti akan ada kisah, mungkin di pertemuan yang akan datang entah kapan. Itu nanti ada kisah Pak. Salah satu di antara kebijaksanaan Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat pengusaha dari Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah eksportirnya gandum terbesar untuk orang-orang Quraisy. Kebayang nggak kira-kira? Eksportir terbesarnya gandum orang Mekah itu dipegang oleh Bani Najjar. Bani Najjar itu ada di dekat Riyadh sekarang, ibu kota. Jadi kepotong sebenarnya letaknya antara Madinah, Riyadh dengan Mekah. Saya lupa namanya itu. Pemimpinnya masuk Islam. Masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu bukan dengan pedang, bukan apapun. Bani Najjar ini adalah eksportir gandum terbesar untuk orang-orang Mekah, yang selama ini menjadi koalisi dagangnya orang Mekah. Gandum itu aman. Suatu saat Allah takdirkan pimpinannya ini masuk Islam, Pak. Setelah berdialog dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah itu diuji, dites, nih bener gak nih dia ini nabi yang sesuai digambarkan dalam kitab suci orang-orang dahulu. Diuji emosinya, nggak marah, dimaki-maki juga nggak marah, Rasulullah diem aja. Artinya apa? Menjawabnya dengan begitu tenang, bukannya diem nggak bergeming, nggak. Sampai kemudian singkat cerita,
dia kembali ke Madinah dan masuk Islam. Ketika dia pertama kali masuk Islam, ada satu hal yang dia lakukan dan minta kepada Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah, izinkan aku berumroh. Wah, ini gambarannya Pak. Eksportir gandumnya orang Mekah dan terbesar, kemudian masuk Islam, dan dia minta izin kepada Rasulullah untuk berumroh. Diizinin nggak? Diizinin. Berumroh, diajarin manasik umroh sama Rasulullah, dan ini kejadian setelah Hudaybiyah yang ditolak itu. Jadi kaum muslimin aja belum sempat umroh, nggak ada yang bisa berumroh semenjak Rasul berhijrah, kecuali orang ini. Diajarin manasik, seorang diri dia berangkat karena dia merasa sebagai seorang yang apa? Memiliki power, eksportir. Dan ini kan dulu nggak ada zaman sosmed Pak. Kalau dia udah punya sosmed mungkin udah kedengeran dulu di Mekah. Masalahnya nggak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Masuk ke Mekah dalam kondisi ihram. Orang Mekah pegang kepala semua Pak. Musibah ini. Kawan ekonomi kita, koalisi ekonomi kita masuk Islam. Tetapi di situ para punggawa orang-orang Quraisy tidak mampu menahan emosi. Apa yang terjadi? Sang eksportir habis digebugin. Habis digebugin. Bahkan sampai ditawan. Kalaulah Bani Najjar yang masuk Islam itu tidak menembusnya, mungkin nggak pulang. Ditebus, pulang. Ketika dibawa di hadapan Rasulullah SAW bersumpah dia, demi Allah, tidak ada segenggam gandum pun yang akan datang di Mekah. Ini eksportir terbesar Pak. Kebayang nggak Pak kalau kemarin kelapa jarang tuh Pak. Ini bersumpah Pak, gandumnya nggak akan ada. Segenggam pun tidak akan kami kirim. Segenggam aja Pak, di stop. Tapi ada sikap yang datang dari Rasulullah ketika mendengar sahabatnya yang baru masuk Islam dengan semangat Islamnya yang luar biasa, tanpa memikirkan A, B, C dan sebagainya. Kata Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah apa? Jangan. Bukan ini yang Islam inginkan. Hebat Pak. Kalau kita Pak, stop. Sebelum dia minta, kata Rasulullah stop. Kalau Rasulullah mungkin tidak dewasa dan bukan Nabi rahmatan lil alamin, udah selesai Pak. Udah selesai, di stop Pak. Kata Rasulullah, jangan. Bukan ini yang Islam inginkan. Berislamlah, berdaganglah, tidak kezaliman yang diinginkan Islam. Kaget Pak, ini Nabi model apa ini? Sudah disakiti dan sebagainya. Tetapi kenapa? Karena unsur kemanusiaannya Pak. Makanya di Palestina sekarang itu kita nggak butuh menjadi seorang Muslim yang utuh Pak. Cukup menjadi seorang manusia yang utuh, kita sudah berani mengatakan apa yang terjadi di Palestina itu adalah genosida. Berat Pak. Kemudian apa? Udah tetap dagang. Orang Mekah makin bingung. Loh, nggak jadi nih. Di embargo, nggak jadi. Karena nabinya melarang ini. Waduh Pak. Ini Pak nih. Ini yang disebut dengan adil Pak. Mungkin saat itu sahabat ini yang nanti insya Allah saya cari namanya, saya lupa. Yang dari Bani Najjar ini mungkin karena terlalu semangat, seperti dulu semangatnya Abdurrahman atau Abu Dzar al-Ghifari, masuk Islam, bersyahadat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, langsung keluar ke tengah-tengah kota Mekah, di depan Ka'bah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, digebugin, gubru, pingsan, hampir mati. Siapa yang nolongin? Hamzah bin Abdul Muthalib, dibawa kata Hamzah. Bukan yang seperti ini yang diperintahkan Rasulullah. Kata Abu Dzar apa saja. Pokoknya saya pengen tahu, pengen ngeliatin orang bahwasanya saya masuk Islam. Nah ini kan hati-hati juga nih. Nah ini salah satu diantaranya. Oleh karenanya surat menyurat ini adalah bagian daripada metode dakwah. Sering kita itu meremehkan hal-hal yang ringan di dalam dakwah ini. Padahal kalau kita lihat tulisan-tulisan pesan gitu ya Pak ya, di mikrolet, udah nggak ada mikrolet ya,
adanya apa tuh? Jack Linko. Udah nggak boleh juga Jack Linko, ada stiker-stiker nasihat gitu kan. Daripada ungkapan-ungkapan yang mesum, kan nggak bagus tuh. Kutunggu jandamu, kan begitu tuh. Kan ada begitu tuh. Kutunggu jandamu, maafkan aku yang telah mencintai istri orang lain. Wah, itu kan kata-kata yang nggak bagus tuh. Tapi kalau nasihat-nasihat, pepatah-pepatah, itu kadang bisa bikin orang sadar. Dan itu surat juga. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal sukses. Itu kan kata-kata tuh. Saya sampai sekarang aja tuh Pak, ada kata-kata yang terngiang. Dulu waktu saya masih SD itu, saya suka naik Metro Mini 76. Bukan jurusan Kampung Rambutan Blok M dulu. Dulu masih Cilandak Blok M. Ada stiker yang bertuliskan kata-katanya Iwan Fals. Wah. Apa katanya? Manusia itu sering lelah karena pikirannya sendiri. Bener nggak? Bener Pak. Kantong kita cukup untuk makan di warteg. Pikiran kita pengennya soto Betawi. Uang di kantong 20.000 cukup nggak buat warteg 20.000? Cukup. Soto Betawi 20.000 dapat. Ya, paling kuahnya dikit sama daging 4 potong ya kan. Sementara harapan ini soto Betawi yang komplit nih. Yang komplit. Yang ada babat segala tuh. Pakai nambah lagi 2 kali. Ya soto Betawi kan minimal 30.000, 35 lah. Betul nggak tuh? Iya. Rezeki kita Supra X, ngimpi kita X-Max. Jauh nggak? Jauh. Akibatnya apa? Tetangga beli motor N-Max aja kita udah meriang Pak. Oke, itu makanya pesan-pesan ringan itu di masjid, di jalan. Teman-teman yang mural itu kalau dia bisa bikin pesan yang bagus akan menjadi bagus, menjadi dakwah. Baik, surat yang pertama yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW ada 3 unsur yang harus kita ketahui Pak dalam setiap surat. Yang pertama ajakan itu pasti ada. Yang pertama adalah tujuannya ke siapa. Yang kedua yang membawa itu siapa. Nanti kita akan lihat nih hebatnya Rasulullah SAW, cerdasnya Rasulullah, bijaksana Rasulullah ketika beliau menunjuk itu surat itu diberikan kepada orang-orang yang tepat. Ini ciri khas leadershipnya Rasulullah Pak. Rasulullah ini kan parameter kuduah yang tertinggi Pak. Kalau kita ingin belajar menjadi seorang leader, belajarlah dari Rasulullah SAW. Leader yang paling bijak dan paling tahu potensi sahabat-sahabatnya. Kita juga sama Pak, kalau di masyarakat nih, kepanitiaan Agustusan misalnya, peringatan hari besar Islam atau mungkin perayaan hari nasional, kalau nunjuk panitia, tunjuklah orang yang tepat. Jangan orang yang punya masalah dengan keuangan justru ditunjuk menjadi bendahara. Ludes nggak duitnya? Ludes nggak? Ludes Pak. Orangnya konsumtif, demen jajan, duit miskin, kagak punya. Tugasnya jadi bendahara, girang nggak dia? Dianya girang, panitianya berantakan. Tunjuk yang bendahara itu yang duitnya banyak, sama duit nggak begitu doyan, nggak pernah punya track record buruk. Rasulullah juga sama Pak. Makanya dalam surat itu ada 3. Kepada siapa dikirimkan, siapa yang membawa, dan bagaimana tanggapannya. Yang pertama adalah surat yang ditunjukkan kepada Ashamah bin Al-Abhar An-Najasyi, Raja An-Najasyi, yang dituliskan oleh Rasulullah SAW dan dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Amru ibnu Umayyah Ad-Dumri atau Ad-Dumri. Ini sahabat, nggak pernah kita dengar namanya kan? Kenapa tidak dikirimkan oleh Abu Bakar? Kenapa tidak dibawa oleh Umar? Kenapa tidak boleh? Karena potensi sahabat itu hampir rata Pak. Ini bagusnya Rasulullah nih. Meskipun nama-nama yang kita kenal itu aja sahabat, padahal sahabat yang lain juga punya sama banyak dan potensinya mirip. Waktu kita bahas kisah tentang perang Bani Nadir, Bani Quraidah dan sebagainya, itu kan sahabat-sahabat besar tuh Pak. Yang pernah ada 3 orang diutus kemudian dikhianati oleh orang-orang Yahudi, dan mereka kemudian lari ke atas gunung membela diri, dan akhirnya sampai ada yang dimutilasi, ada yang dijemur. Mereka itu adalah orang-orang besar yang terkadang namanya memang tidak
terkenal Abu Bakar dan lain-lainnya. Amr bin Umayyah ad-Dumri dikirimkan pada tahun ke-6 akhir atau awal tahun ke-7 Hijriah. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya surat ini di antara surat yang mendapatkan respon baik. Dalam suratnya Rasulullah SAW menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua surat yang Rasulullah tulis itu dalam atasnya ada kalimat Bismillah. Saya di rumah itu ada replika bukan asli. Replika surat yang pernah dikirimkan oleh Rasulullah kepada Al-Mundhir bin Sawi. Al-Mundhir bin Sawi itu kalau nggak salah penguasa salah satu di antara raja-raja di Yaman kalau nggak salah, atau enggak di Bahrain kalau nggak salah. Al-Mundhir bin Sawi. Saya pernah ada beli gitu, replika murni. Kata-katanya adalah mirip dengan kata-kata yang disampaikan oleh An-Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit. Hadza kitabu min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila An-Najasyi. Surat ini ditulis oleh Muhammad kepada An-Najasyi. Al-Asham azimul Habasyah, yang bernama Al-Asham, pembesarnya negeri Habasyah. Salamun ala manittaba'al huda. Nah, ini salam yang boleh diucapkan kepada non muslim, bukan kalimat assalamu alaikum. Assalamualaikum ini sebenarnya salam khusus untuk kaum muslimin, kecuali memang di situ kita nggak bisa milah-milih, Pak. Misal pertemuan umum RW lurahan, kita orang muslim ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada beberapa orang muslim. Sebenarnya itu cukup, tidak perlu kita tambahkan Om Swastiastu, nama budaya. Ini mohon maaf nih, ini sebenarnya belum pernah terjadi nih. Dulu saya mengingat-ingat zaman Pak Harto, kayaknya Pak Harto nggak pernah begitu. Dulu ya, zaman Pak Harto begitu kan? Pak Harto biasa aja, udah assalamualaikum selesai. Kecuali memang ketika Bapak diundang sebagai aparat, lurah, camat, diundang kemana? Ke gereja, ke vihara. Misalnya mereka ngadain santunan, Pak Lurah tolong sambutan. Bapak udah yakin tuh, hampir 99,9% yang ada di situ pasti non muslim. Cukup ucapkan selamat pagi, salam nama budaya misalnya. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Artinya toleransi itu nggak perlu kemudian kita melakukan sesuatu yang mencederai akidah. Salamun ala manittaba'al huda, ini juga boleh nih. Wa amana billahi wa rasulih, keselamatan bagi yang mengikuti hidayah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattakhidh sahibahu wala walada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini mengikrarkan tauhid. Setelah itu Rasul mengatakan wa ad'uka bidiayatil Islam, saya mengajak dirimu, mengajak Anda kepada ajaran Islam. Wa fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam, dan saya adalah rasulnya, maka masuklah Anda ke dalam Islam, maka Anda akan selamat. Kemudian dikutiplah sebuah ayat, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a, dan seterusnya. Dan ini surat pertama yang dibawa oleh sahabat Amr bin Umayyah ad-Dumri, dan kemudian disambut baik oleh Raja An-Najasyi, dan kemudian dia masuk Islam. Dibalaslah surat itu dalam sebuah riwayatnya, riwayat yang disebutkan oleh beberapa ulama. Kemudian sahabat Amr bin ad-Dumri itu menerima surat itu dengan baik, masuk Islam, dan kemudian mengirimkan hadiah untuk Rasulullah SAW. Dan An-Najasyi ini terkenal memiliki hubungan baik, Pak. Dan disinilah yang disepakati oleh para ulama, beliau ini meskipun masuk Islam tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menikah dengan istrinya yang bernama Maimunah bintil Harith, itu Raja An-Najasyi mendengar rencana pernikahan itu, dan kemudian beliau buru-buru mengirimkan hadiah berupa minyak wangi.
Minyak wangi yang terbuat daripada ambar. Ambar itu mahal, Pak. Konon katanya ambar itu adalah minyak alami yang dijadikan bibit minyak yang ada di temboloknya rusa. Dan rusanya itu bukan rusa hutan, Pak, tapi rusa padang pasir. Jadi kalau kita memanah berburu, kemudian rusanya itu dipanah di titik yang menciderai, bukan untuk membunuh. Ketika tuh kijangnya dapat, rusanya dapat, kemudian diambil, dan itu ada orang-orang Badui itu tahu, Pak, di mana tempat rusa itu menyimpan minyaknya. Cukup dibedah sedikit itu akan keluar minyak yang harumnya luar biasa. Konon katanya begitu. Dan dalam riwayat ini dikirimkan hadiah ketika beliau masuk Islam. Dikatakan wa tuwfiya an-Najasyi hadza fi Rajab sanat 9 min al-Hijrah. Tahun ke-9 wafat. Sebelum Rasulullah meninggal, beliau sudah meninggal duluan. Ba'da Tabuk, setelah terjadinya peristiwa perang Tabuk. Wa na'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi, dan Rasulullah bertakziah, menyatakan bela sungkawa di Madinah. Wa shalla alaihi salatal ghaib, dan kemudian Rasulullah salat ghaib untuk siapa? An-Najasyi, padahal belum pernah bertemu. Dan ini kedudukan Rasulullah SAW bersama An-Najasyi memiliki hubungan yang baik, Pak. Dan ini kebiasaan Rasulullah, Pak. Kebiasaan Rasulullah itu bahkan memanusiakan manusia dengan cara yang terbaik. Dulu di Madinah itu ada seorang perempuan, Pak, budak hitam. Seorang budak hitam yang kerjaannya cuma nyapuin masjid, ngerapiin, ada sampah yang nggak beres diberesin. Dan bahkan para sahabat itu tidak mengenal namanya. Seorang perempuan berkulit hitam, saking dalam tanda kutip tidak pentingnya peranan dia di Madinah waktu itu, orang nggak banyak yang kenal. Kan kita sering gitu, Pak. Sering nggak gitu? Mohon maaf nih, petugas kebersihan di lingkungan, kita nganggapnya orang rendahan, ini nggak kenal. Kadang sembarangan aja manggil nama dia, mentang-mentang kulitnya hitam panggil Pak Hitam. Itu Pak Hitam kagak datang, Pak Hitam, karena namanya orang kulitnya hitam, padahal namanya bagus tuh. Bisa jadi namanya Solahuddin, namanya Komar, namanya. Sering kita merendahkan itu ya. Mentang-mentang orang jalannya pincang dipanggilnya apa? Apa tuh, ada panggilan orang Betawi apa namanya itu? Mat pincang, kan gitu tuh. Sering itu kita kasih nama. Suatu saat ternyata wanita ini, perempuan berkulit hitam ini yang sering-sering nyapuin jalanan Rasulullah atau jalanan masjid itu, suatu saat nggak terlihat, Pak. Ditanya sama Rasulullah, ini mana perempuan yang bisa nyapu sini? Kata sahabat Rasulullah, innaha qad tufiyat, perempuan ini udah meninggal. Marah Pak Rasulullah, marah, mukanya memerah. Kapan meninggal? Kemarin, udah beberapa hari yang lalu. Kata Rasulullah, kenapa nggak beritain saya? Ya Rasulullah, fa innaha imra'atun sauda, ini perempuan kulit hitam biasa aja. Dia bukan laisa laha sya'nun, nggak punya kepentingan apa-apa dengan dirimu. Marah, Pak. Rasulullah ditegur sahabat, Pak. Minta ditunjukkan di mana kuburnya. Dianterin, sholat Rasulullah di situ, Pak. Wah, didatangin kuburnya oleh Rasulullah, Pak, didoakan, diangkat tangannya. Ini kalau bukan akhlaknya seorang nabi. Dan kita patut mengamalkan, bukan sholat gaibnya aja, Pak, tetapi menghargai orang di lingkungan kehidupan kita, dalam circle kehidupan kita, meskipun dia orang yang paling rendah tugasnya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Di kantor sering tuh ada orang-orang yang dianggap tidak terlalu penting. OB, Pak, office boy. Saya cukup terharu tuh, Pak, yang viral itu video tuh. Ada seorang OB, sepatunya udah jelek banget, udah kalau kata orang Betawi udah miring sebelah tuh, saking tipis itu. Udah miring sebelah. Orang kadang suka jadi ngerem buat motor, naik motor jadi ngerem pakai sepatu. Ulang tahun dikasih kejutan sama orang sekantor, Pak, tapi caranya unik. Kata siapa yang video ini, Mas, minta tolong Mas, apa? Ini ada kue ulang tahun. Bilang ke OB-nya nih, kita mau ngasih kejutan Mas, sama siapa? Orangnya di dalam. Mas bawa, diem-diem aja. Ntar kita rayain di dalam. Oh iya. Padahal yang mau dikerjain siapa? Dia, coba cari itu, videonya masih ada tuh. Datang, Pak. Ini OB yang sering dianggap rendah di kantor kan begitu ya. Datang masuk,
Ternyata orang satu kantor tuh, satu lantai nungguin datangnya dia nih. Pas datang di sini, happy birthday to you gitu ya. Bahasa mungkin pakai bahasa Inggris ini. Ini garis bawahnya kemanusiaan aja, Pak. Ini yang bawa kue bingung nih. Siapa yang ulang tahun? Padahal emang hari ulang tahun dia. Selamat ulang tahun. Dibeliin barang yang nggak pernah dia beli seumur hidup. Sepatu baru, baju baru. Nangis, Pak, tuh orang. Apa yang dirasakan sama dia? Dihargai sebagai seorang manusia. Kita kadang sering merendahkan orang tuh serendah-rendahnya. Padahal Al-Quran mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sama, Pak. Kita sama. Makanya kalau ada rezeki berbagi dengan mereka, sekali-kali duduk, traktir orang-orang yang lemah, berbagi, berzakat, bersedekah. Ini adalah bagian. Ini yang pertama. Kita kembali kepada kisahnya An-Najasyi. Yang kedua, nah ini kepada Raja Mesir yang bergelar Al-Muqawqis. Memang namanya aneh-aneh, Pak. Karena Mesir itu dalam sejarahnya memang bukan asli berdarah Arab, Mesir. Dia ada yang mengatakan memang ada unsur Afrika, dan kemudian kalau di secara teritorial hari ini itu ada istilah namanya negara-negara Afrika Arab. Di PBB ada tuh, silakan dicek. Dan ada istilah namanya negara-negara Afrika non-Arab. Contohnya negara Afrika Arab, Tunisia, apalagi Maroko, Jazair, Libya, terus apalagi tuh Mauritania, Senegal. Oh, Senegal non Arab tuh. Mesir itu Arab. Dan kemudian menjadilah mereka sebut dengan al-musta'rabah, orang-orang yang menjadi orang Arab, bahasanya berubah. Karena dulu ada istilah namanya bahasa-bahasa Qibti, Egypt. Makanya ada satu yang istilah nggak nyambung tuh antara Inggrisnya Mesir versi Inggris kan Egypt Inggrisnya, tapi kalau Arabnya Misr kan gitu, nggak nyambung tuh. Misr sama Egypt nggak nyambung. Kalau Indonesia Arabnya Indonesia, Inggrisnya Indonesia sama. Jepang, Yaban masih mirip. Egypt berbeda, Pak, karena Egypt ini Qibt gitu. Dikirimkan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat yang dibawa waktu itu oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ini Hatib bin Abi Balta'ah namanya pernah disebut beberapa kali nih, Pak. Hatib bin Abi Balta'ah dulu sempat mau berkhianat. Pernah dapat hukuman Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian memberikan kepercayaan baru. Ini Al-Muqawqis adalah gelar, Pak, julukan. Kalau dalam khilafah Islamiyah itu ada namanya Al-Mu'tasim Billah, kan itu istilahnya. Al-Mu'tasim Billah. Nah, ini Al-Muqawqis namanya adalah Juraij bin Matta. Ketika itu dikirimkan surat itu dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah bertemu dengan Rasulullah, dengan Raja Mesir itu, kemudian dia berkata, innahu kana qablaka rajulun yaz'umu annahu ar-rabbul a'la. Ini kata si Hatib nih, berdakwah kepada Muqawqis, Raja Mesir, dulu sebelum Anda ini ada seorang raja di negeri ini yang mengaku Tuhan. Berani nih sahabat nih. Fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula. Dan Allah turunkan azab kepada Fir'aun di dunia dan di akhirat. Fantaqama bihi thumma intaqama minhu. Akhirnya ini orang menjadi pelajaran sampai akhir zaman. Fa'tabir bi ghairik, maka ambillah pelajaran dari Firaun itu. Wala yaghtar ghairaka bik, dan jangan sampai orang itu tertipu dengan posisi Anda sebagai seorang raja. Tetapi Raja Mesir ini nggak mau, Pak, masuk Islam. Tetapi penolakannya ini tidak frontal. Dia terima surat itu dan kemudian dia tunduk kepada Rasulullah, tetapi tidak bersyahadat. Dikatakan di dalam keterangan para ahli sirah mengatakan bahwasanya Al-Muqawqis ini walam yazid ala hadza walam yaslam. Dia tidak masuk Islam. Wal jariyatani sariyah wasirin wal baghlah duldul baqiyat ila zamani Muawiyah wattakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam mariyatan sariyatan lahu wa hiya allati waladat lahu Ibrahim. Tetapi
sebagai bentuk loyalitasnya beliau mengirimkan hadiah. Dia nggak masuk Islam, belum siap masuk Islam katanya begitu, tetapi siap akan berwala kepada Rasulullah, tidak akan memusuhi Rasulullah SAW. Tetapi dengan itu Al-Muqawqis mengirimkan hadiah berupa apa? Yang pertama berupa budak perempuan 2 orang. Yang pertama bernama Maryah, yang kemudian nanti dinikahi oleh Rasulullah, dimerdekakan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Yang kedua bernama Sirin, dan yang ketiga hadiahnya yaitu Al-Baghl. Baghl itu adalah hewan tunggangan yang campuran antara kuda dengan keledai, dan itu hewan dinamakan dengan namanya duldul. Namanya duldul. Orang dulu itu ada kebiasaan, Pak, kalau hewan binatang itu dikasih nama, Pak. Duldul. Ya, jangan kasih nama anak nih, jangan. Kasih nama duldul lagi. Ini nama hewan nih, duldul. Dan itu hewan sampai zamannya Muawiyah masih hidup masih ada. Baru setelah Muawiyah menjadi khalifah mati itu. Dan kemudian Rasulullah SAW memerdekakan Maryah, dan kemudian dari situlah, dari pernikahan Rasulullah dengan Maryah, lahirlah putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini surat yang dikirimkan kepada Malik Furs dan Raja Romawi. Kedua-duanya secara umum menolak ajakan Rasulullah SAW. Adapun surat yang dibawa kepada Raja Persia dibawa oleh seorang sahabat, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Jarang kita dengar kan? Abdullah bin Hudzafah. Kemudian yang kedua, Raja Romawi ini dibawa oleh seorang sahabat yang kita kenal dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yang terkenal dengan wajahnya yang tampan. InsyaAllah di minggu yang akan datang kita akan berhenti di 2 surat ini, dan kita akan lihat bagaimana respon dari kedua raja ini dan bagaimana jawaban sahabat. Makanya Rasulullah katakan tadi, menunjuk sahabat itu dengan pertimbangan yang cermat dan cerdas. Yang ditunjuk ini bukan orang biasa. Makanya nanti kita akan baca secara khusus 2 surat kepada Raja Persia dan Raja Romawi, bagaimana tanggapan sang raja dan penguasa Persia serta Romawi, dan bagaimana jawaban sang utusan Rasulullah. Dan kita dari situ akan melihat bagaimana cerdasnya seorang sahabat dalam berdiplomasi dan berdakwah kepada para pembesar. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan serta husnul khatimah di akhir hayat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.